Allah SWT menegaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala laila wan nahar wa khilfatan liman ara yazakara au aradan syukura. Dialah Allah yang menciptakan siang dan malam silih berganti supaya kita belajar, mempelajari dan bersyukur. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa adanya pergantian siang dan malam. Ini semata-mata ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa kita ambil? Pergantian siang dan malam itu disebabkan dengan adanya pergantian waktu yang paling kecil. Dimulai daripada pergantian detik. Setelah 60 kali pergantian detik, maka bergantilah menit. Setelah 60 kali berganti menit, maka bergantilah jam. Pergantian jam menyebabkan pergantian siang dengan malam. Satu siang dan satu malam secara berturut-turut, maka ini disebut dengan satu hari. Nah, apabila lebih kurang 365 pergantian hari itu, maka bergantilah tahun. Nah, inilah yang kita rasakan sekarang ini. Artinya pergantian waktu yang lebih besar disebabkan adanya pergantian waktu yang lebih kecil. Nah, pergantian waktu atau pergantian masa yang lebih kecil sampai kepada yang lebih besar, ini semata-mata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menciptakan tersebut? Supaya kita belajar dan bersyukur. Apa yang kita pelajari selama ini, selama adanya pergantian waktu, pertama bahwa suasana dan keadaan kita selalu berubah. Kadang-kadang ada kita senang, ada kita susah. Nah, kadang-kadang ada kita memiliki bentuk benda dunia agak lebih. Kadang-kadang kurang. Kadang-kadang permasalahan ekonomi itu menyebabkan kita berbeda kondisinya. Bulan kemarin dengan bulan ini berbeda. Nah, artinya apa? Ketika ada saatnya kita berlebih, maka kita bersyukur. Dan ketika saatnya kita kurang, maka kita bersabar. Kenapa? Karena semuanya ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adanya pergantian waktu dan pergantian masa ini sehingga tidak ada waktu yang sama. Semenjak saya datang masuk ke dalam ruangan ini dan pada saat ini sudah berubah waktunya. Nah, berarti apa? Tidak bisa ditarik mundur kembali. Nah, saking pentingnya waktu, maka kita harus hemat dengan waktu. Hemat itu dalam arti apa? Maka setiap saat, baik itu waktu melalui detik, menit, ya, jam dan segala macam, itu harus kita gunakan bagaimana kita mentaati perintah Allah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah mempertegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi kusri. Demi masa. Nah, masa ini saking pentingnya Allah bersumpah. Berarti apa? Perubahan waktu yang tidak bisa terulang kembali kepada waktu dan masa yang sebelumnya. Maka kita ini disebut kalau tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, innal insana lafi kusri. Manusia itu rugi. Rugi semua. Ya, yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang punya pangkat rugi, yang tidak punya pangkat rugi, yang terkenal rugi, yang tidak terkenal rugi. Maka siapa yang tidak rugi itu? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Terkecuali orang yang beriman dan beramal. Nah, sementara kita harus menyadari bahwa iman dan amal kita selama ini belum sempurna. Maka ketika kita telah dihadirkan di tahun 2025 ini, apa yang harus kita sempurnakan? Ya iman dan amal itu. Kalau masalah rumah, mobil, ya harta, pangkat, dan jabatan, bagaimana sempurnanya, bagaimana mewahnya, kalau kita mati pasti kita tinggalkan. Tetapi kalau iman dan amal tidak bisa. Kenapa? Kalau semakin banyak, semakin sempurna iman dan amal kita, maka semakin ada jaminan untuk kehidupan yang setelah di dunia. Maka diperingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hai orang beriman. Orang yang sudah beriman, apa perintahnya berikut? Bertakwalah kamu kepada Allah. Adakah apa yang kamu kerjakan selama ini dalam kamu menggunakan waktu, ada tidak hubungan untuk jaminan hari akhirat?
Hari ini orang banyak mengerjakan yang keuntungannya untuk dunia saja. Hanya berputar-putar untuk itu saja. Tanpa memikirkan untuk jaminan di hari akhirat. Sementara keberadaan kita di atas dunia ini terbatas. Kontrak kita di atas dunia ini hampir habis. Ya, makin bertambah waktu, makin kita menuju kepada tahun berikutnya. Artinya apa? Allah memberitahukan kepada kita bahwa kontrak kita di atas dunia ini hampir habis. Kalau kontrak kita di atas dunia ini hampir habis, masa kita menyempurnakan dunia? Tentu kita menyempurnakan kehidupan setelah di dunia ini. Di mana setelah dunia ini? Nah, ada kubur, ada padang mahsyar, ada titian sirat. Dan akhirnya manusia ini dia akan dikumpulkan di salah satu di dua tempat. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu rombongan akan dikumpulkan di dalam surga. Satu rombongan akan dikumpulkan di dalam neraka. Nah, ini semuanya ini siapa yang dikumpulkan di surga, siapa yang dikumpulkan di neraka, ini tergantung bagaimana iman dan amalnya waktu di atas dunia. Maka di tahun baru 2025 ini yang dimulai pada tanggal 1 Januari, yang harus kita sempurnakan, yang harus kita perbanyak adalah iman dan amal.